Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, oleh penguatan orang diberi tugas mengambil bagian dalam tugas dalam kehidupan umum dari gereja. Dan sebagai itu adalah sakramen kedewasaan, adalah dasar untuk tugas yang dijalankan oleh gereja di dunia ini. Sebab itu tugas kerasulan dengan sendirinya ada tiap-tiap orang beriman, dan tugas itu menjadi tampak dalam penguatan. Materai kekal menabiskan dia menjadi anggota daripada bangsa imamat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika orang sudah menerima sakramen imamat, dia wajib melayani semua umat beriman dalam bentuk imamat umumnya, perutusan umumnya. Dia melayani sesama, ya kan, dengan cara melakukan tindakan-tindakan yang kecil. Hendaknya kamu setia terhadap perkara-perkara kecil, sehingga kamu setia terhadap perkara-perkara besar. Dia melayani sesama, melayani istrinya, anaknya, mencari nafkah. Itulah tindakan dari sakramen penguatan. Dia bekerja dengan baik, kemudian dia melayani sesama dengan baik, lalu dia bersyukur dengan berdoa, dia melakukan hal-hal yang baik, dan itulah jalan kekudusan. Dia setia terhadap istrinya, dia melayani anaknya, dia menyekolahkan anaknya, dia memberikan nafkah anak-anaknya, dia mencari uang dengan kejujuran, kemudian dia melaksanakan tugas-tugas perutusan untuk berdamai dengan orang, Berdamai dengan orang itu kan mudah. Jadikanlah aku, pembawa damai. Jika terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Jika terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Jadi tugas kita, tugas perutusan kita adalah tugas kekudusan yang diberikan Kristus kepada kita. Tugas pewartaan yang diberikan Kristus kepada kita. Tugas persekutuan yang diberikan kepada Kristus, Tugas perutusan yang diberikan Kristus kepada kita. Tugas persekutuan yang diberikan Kristus kepada kita. Tugas kesaksian iman yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi bersaksi dalam iman itu bukan hanya dengan omongan. Maka kata surat Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Iya, kita beriman, kita memiliki iman akan Yesus Kristus, tetapi kita tidak berbuat seperti Yesus Kristus. Maka kita harus dibimbing oleh Roh. Bimbinglah kami dengan Roh agar serupa dengan Kristus. Kita harus serupa dengan Kristus. Karena apa? Karena kita diciptakan Kristus dari gambarnya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melakukan kejahatan, kita tidak serupa dengan Kristus. Kita melakukan pembunuhan, kita tidak serupa dengan Kristus. Kita melakukan perzinahan, kita tidak serupa dengan Kristus. Kita menghujat Roh Kudus, berarti kita tidak serupa dengan Kristus. Jadi kalau kebalikan dengan Kristus, berarti kita tidak melakukan kehendak Kristus. Nah, untuk melakukan kehendak Kristus, apa yang kita lakukan? Mudah, pelayanan-pelayanan yang dapat membantu orang-orang menjadi kembali kepada Kristus. Pelayanan yang Bapak lakukan sekarang ini, pelayanan doa, pelayanan membaca firman, pelayanan mendoakan orang, pelayanan mengajak orang. Jadi kalau Bapak mengajak orang itu tidak datang, tidak ada masalah. Apa yang dilakukan atau perintah Yesus kepada para murid ketika masuk di suatu kota atau desa? Jika orang itu menolak kamu, kebaskanlah debu itu supaya menjadi peringatan, tanda bahwa dirinya akan menjadi debu dan kembali menjadi debu. Maksudnya harus orang itu bertobat. Jadi kalau kita mengajak 93 orang kawan-kawan kita yang hadir hanya 20 orang, 15 orang, mungkin tidak hadir karena sakit. Mengapa sakit? Karena tidak istirahat. Mengapa tidak istirahat? Karena di kamar-kamar begadang semalaman. Begadang mampu, nonton bola mampu, untuk bimbingan rohani 2 jam tidak mampu.
nonton bola 3 jam, 4 jam, ya kan? Main remi box berjam-jam, ya kan? Main gaplek berjam-jam di dalam ruangan. Ngobrol ngarul ngidul berjam-jam, ya kan? Hari-hari hanya dibuat dengan kesia-siaan. Kata pekotbah, semuanya sia-sia. Ya. Yang tidak sia-sia, yang sempurna adalah Allah. Nah, oleh imamat maka materai menandakan inisiasi ke dalam klerus. Nah, ini khusus untuk inisiasi ke dalam klerus, yaitu sakramen yang diberikan untuk umat yang berjabatan, yaitu golongan pemimpin dalam gereja. Pertama-tama uskup. Jadi pemimpin dalam gereja itu adalah uskup, ya. Kemudian imam-imam sebagai pembantunya. Para rasul diberi tugas mengenal, ya, atau mengenai sakramen dan sabda. Dan tugas itu adalah pada pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin terhadap sabda, pengajar dan pengkhotbah, dan pemimpin terhadap sakramen dalam liturgi. Materai itu menandakan mereka sebagai gembala yang baik yang memimpin umatnya dalam semangat cinta kasih. Maka pada minggu Paskah yang keempat kemarin itu adalah minggu panggilan. Bacaannya akulah gembala yang baik. Jadi gembala yang baik itu adalah pemimpin umat, yaitu uskup dan para pembantu-pembantunya. Itulah para imam atau para pastor, ya. Jadi mereka, ya, adalah pemimpin-pemimpin kita. Maka sudah sepantas dan selayaknya kita mengikuti pemimpin kita. Dan karena pemimpin-pemimpin kita itu adalah perwakilan Kristus untuk menampilkan transfigurasi Kristus yang hadir kepada kita. Karena melalui mereka lah, ya, Kristus dihadirkan. Karena mereka adalah altar Kristus. Maka dalam misa atau perayaan Ekaristi itu, ya, imamat untuk klerus ini menghantar kita untuk bisa menerima sang sabda yang menjadi daging. Sabda sudah menjadi manusia, sabda sudah menjadi daging. Jadi sabda itu benar-benar adalah daging dan darah Kristus yang diberikan kepada kita, ya. Nah, kalau uskup atau imam merayakan misa, hanya dia menyelesaikannya, korban dalam pribadi Kristus. Ya, jadi jelas yang bisa merayakan misa atau merayakan, ya, sakramen Ekaristi itu, atau mengubah, ya, ya, roti dan anggur itu menjadi sakramen, itu hanyalah imam, hanyalah uskup, ya, uskup dan imam. Jadi jelas di situ, ya. Namun korban misa itu didukung oleh imamat umum dari seluruh bangsa gereja. Jadi kita memperoleh imamat umum, itulah imamat baptisan kita tadi, dan disempurnakan dengan, ya, imamat sakramen krisma tadi. Jadi imamat umum itu adalah baptisan kita. Kemudian adalah krisma. Tetapi imamat khusus itu adalah imamat sakramen imamat yang diberikan kepada klerus atau kepada pemimpin gereja, yaitu uskup dan para pembantu-pembantunya, yaitu para imam, ya. Jadi jelas di situ. Materai sakramen disebut oleh Santo Thomas akar pokok kehidupan rohani. Masuk misteri Paskah, ya, dosa-dosa dihapus. Jadi dalam misteri Paskah itu dosa-dosa kita dihapus. Kita tertuju kepada Allah Bapa, maka kita berusaha untuk hidup sesuai dengan itu. Masuk misteri Pentakosta, dasar berusaha untuk mengucapkan diri dalam segala hal, untuk menjadi seorang rasul yang pandai. Materai imamat, dasar menyesuaikan diri kepada keadaan hati iman agung, gembala yang baik. Karena materai itu, maka dengan ketiga sakramen itu disebut sakramen-sakramen pengutus, sebab memberi kita utusan tugas dalam gereja. Maka ketika kita menerima sakramen baptis, sakramen krisma, dan sakramen imamat bagi pemimpin gereja, ya, imamat khusus itu tadi, kita adalah, ya, perutusan. Maka hidup kita itu adalah anugerah yang diberikan Allah. Lalu kita dipanggil oleh Allah, lalu kita diutus oleh Allah untuk mewartakan kabar baik, kabar sukacita bagi sekalian orang. Dan Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tugas kita kan jelas. Gereja itu, ya, tugasnya kan 5, liturgia, pengudusan. Berikutnya yang kedua adalah kerigma, pewartaan. Yang ketiga adalah koinonia, persekutuan. Yang keempat diakonia, pelayanan. Yang kelima martiria, kesaksian iman. Untuk itu, marilah kita menjadi pengikut Kristus yang mau, ya,
selalu memelihara kekudusan kita dengan bersama Kristus. Jadi kekudusan itu hanya bisa dipelihara bersama dengan Kristus dan hidup di dalam Kristus. Kata Rasul Paulus atau Santo Paulus katakan, bukan lagi aku yang hidup dalam diriku, tetapi Kristus Yesuslah yang hidup di dalam diriku. Ya. Lalu kita menjadi pewarta, sama seperti murid itu menjadi pewarta. Imamat umum kita pewartaan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam doa-doa kita, dalam ucapan kita, salam, salam kasih, damai dan sejahtera, kan? Salam itu kan damai dan sejahtera yang diucapkan oleh Yesus. Salve, untuk mengucapkan itu pun susah. Ya, bagi yang Katolik, marilah kita membuat tanda salib. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itulah dia yang disebut pewartaan. Pewartaan itu mewartakan cinta kasih, bahwa semua manusia itu dikasihi Allah. Tetapi ingat, kasih Allah itu diberikan kepada yang menjawab kasih Allah itu. Dan bagi kita umat Kristiani, umat Kristen, umat Katolik yang tahu siapakah Allah itu, maka kita menjadi pribadi yang membagikan kasih Kristus, kasih Allah dalam setiap perkataan, perbuatan, dan tindakan kita. Maka ketika kita memulai misa itu kan, kita mengakui bahwa kita berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian kita. Untuk itu marilah kita menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup.